Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita balik lagi di Teduh Imajinasiku. Kali ini kita akan racik-racik kopi lagi guys, dengan menggunakan mocha pot. Oke teman-teman, jadi barang-barang yang dibutuhkan di sini kita mau bikin kopi susu ya. Kita mau bikin kopi susu dengan menggunakan mocha pot gitu ya. Jadi mungkin mocha pot ini jarang kalian lihat ya kalau misalnya di konten-konten tutorial bikin kopi gitu. Biasanya kan mocha potnya yang cenderungnya gitu ya. Ya waduh ya. Cuman ya ini punya yang ini gitu. Jadi kita coba bikin aja. Pertama-tama, jadi sini bahannya cuma simpel guys. Cuman kalian butuh susu aja. Susu full cream ya atau fresh milk boleh. Kalian pakai, dan itu juga saya pakai kopi warungan ya supaya bisa benar-benar praktekin di rumah gitu. Jadi kalian yang penting punya mocha potnya aja gitu ya. Jadi di sini saya pakai kopi gajah dan buat susunya kita pakai Greenfield ya. Kita akan coba langsung aja buat ya guys ya. Pertama-tama kita buka dulu mocha potnya. Kita siap bikin beberapa dulu di sini toilet yang sering kalian temukan ya di rumah-rumah makan. Karena ini ya nggak terlalu sayang lah untuk kita pakai buat alas-alas atau segala macam, jadi ya, saya pakai tisu kayak gini ya guys. Oke, jadi kita buka dulu dan kita saya akan kalian dulu beberapa partnya, mungkin dari kalian ada yang belum tahu part-partnya ya. Jadi ini adalah tekonya ya sebenarnya. Teko utamanya tuh ini ya guys ya. Dan di situ terdiri dari ada saringan, ada juga karet ya untuk menahan tekanan udara supaya si uapnya itu naik ke teko ini, nggak keluar gitu. Kemudian ada basketnya di sini guys. Nah ini ada basketnya. Dan kalian kalau misalnya pakai mocha pot ini nggak usah khawatir kopinya tuh harus segimana gitu guys. Karena yang penting kalian penuhin aja, ratain pakai tangan, nggak usah terlalu ditekan. Nanti ya kurang lebih kayak gitu. Pasti pas gitu ukurannya. Dan ini saya pakai mocha pot yang untuk ukuran 200 ml kalau nggak salah ya, 200 ml lah. Jadi sini ada valve ya guys, kalau misalnya kalian lihat teman-teman, kalau misalnya kalian lihat sini ada valve dan kita tuh ngisi airnya di bawah valve ini guys, karena ini buat nanti keluar tekanan udara yang berlebih ya, buat keluar lewat sini. Kalau misalnya kita taruh penuhin, nah dikhawatirkan takutnya boom meleduk gitu. Oke, sip. Jadi pertama-tama kita akan panasin dulu airnya ya guys ya. Sebenarnya kalau misalnya enaknya pakai mocha pot tuh emang langsung pakai air panas gitu. Jadi kita nggak terlalu lama buat nunggunya gitu ya. Nah saran saya seperti itu sih. Cuman di sini saya belum sempat panasin air, jadi kita langsung aja isi. Oke, mungkin nggak kelihatan tapi saya udah isi di bawah valve ini ya, di bawah valve ini. Jadi udah diisi di bawah ini. Kemudian kita tutup lagi aja. Nah, di sini kopinya kalian gak usah khawatir guys. Yang penting kalian isi sampai penuh aja di sini. Kita sobekin dulu kopinya ya. Ini kopinya bisa kalian gunakan kopi-kopi warung seperti ini ya guys, kopi gajah. Saya lebih suka kopi gajah gitu. Kita buka dulu. Oke. Ini juga saya sudah membawa sendok. Waktu kemarin saya lupa bawa sendok. Ini guys, kita. Oke, intinya yang penting kita isi aja dulu sampai penuh. Ini kalau misalnya kopi gajah ini yang 150 gram ya, dan basket ini nampung sekitar 20 gram guys, 20 sampai 22 lah kalau misalnya tingkat kalusannya kayak gini. Sebenarnya bagus lagi kalau misalnya kalian punya paper filter yang buat aeropress ya, kita taruh di atas di sini, atau misalnya ketika udah jadi kita pakai ini aja, pakai saringan kainnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pakai mocha pot tuh karena kalau misalnya kalian lihat di sini jaringnya tuh ukurannya lumayan besar lah ya gitu, lumayan besar ukurannya. Jadi untuk kopi-kopi yang sehalus kayak kopi gajah atau kapal api atau excelso apapun yang kalian bisa temukan di warung lah gitu ya, itu terlalu halus ya. Jadi kadang-kadang ya naik juga gitu. Jadi usahain jangan terlalu padat. Kita tempel tipis-tipis aja, bisa pakai tangan atau pakai sendok seperti ini ya. Kalau misalnya udah, ya udah guys, kita tinggal tutup aja. Simple banget. Pokoknya intinya penuhin aja. Kita tempel pakai tangan, kemudian putar aja. Kalau pakai air panas, prosesnya pasti akan lebih cepat gitu. Jadi sekarang kita bakal panasin dulu. Jadi, oke.
Usahain apinya jangan terlalu besar gitu ya, ataupun terlalu kecil gitu. Dan apinya tuh kalau bisa konstan, jadi jangan sampai kita naik turunin suhunya gitu ya. Metode saya seperti itu sih. Kalau misalnya di luar sana juga banyak sih pakai metode kayak pertama panas aja dulu, nanti baru kecilin gitu ya. Soalnya kalau sepengalaman saya guys, dan jangan lupa ya kalau misalnya takutnya belum rata guys, makanya saya bawa kain. Oke. Nah gitu. Jadi pengalaman saya enaknya kayak gitu dengan mocha pot yang ini ya, dengan mocha pot yang tipe ini kita pakainya tuh api yang ini aja, api standar gitu, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil gitu ya. Jadi kayak sedangnya aja gitu. Kalau nggak salah ini bakal makan waktu sekitar 5 menit gitu ya. Jadi ngapain dulu ya guys ya? Enaknya sambil nunggu 5 menit, soalnya biar kalian tahu juga gitu berapa lama kita harus menunggu gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol dulu atau apa dulu. Dan kenapa saya lebih suka kopi gajah gitu guys. Jadi kalau misalnya buat saya si kopi ini lebih cocok lah ya, kopi warung yang lebih cocok di lidah saya. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih enak ataupun apa gitu. Semua kan balik lagi ke selera ya. Jadi buat saya seleranya tuh ini gitu ya, si kopi gajah ini gitu ya, buat saya ya. Kalau misalnya kalian lebih suka, misalnya saya udah biasa pakai merek kapal api atau misalnya Excelso atau misalnya kopi aroma gitu, yang udah bubuk. Bisa nggak pakai mocha pot ya, bisa aja gitu ya, selalu bisa aja, yang penting nggak terlalu halus gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kopi-kopi warung kayak gini biasanya emang nggak terlalu halus guys, karena emang disetting buat tubruk gitu ya. Jadi kan kalau buat tubruk tuh sebenarnya kalau misalnya tubruk enaknya lebih kasar dari ini sih ya. Cuman apa ya, mungkin biar nggak ada geradak ya. Geradak, kalian tahu geradak nggak sih? Kalau misalnya lebih kasar dari ini, takutnya ketika diseduh itu si apa namanya, kopi-kopi yang nggak terlalu halus lah ya, kita kan kayak makan itu keras-keras. Nah, banyak orang mungkin yang nggak suka dengan itu, makanya dibikin lebih halus daripada kopi tubruk pada umumnya gitu. Atau misalnya kalau misalnya minum turun ada namanya kopi proto gitu ya, dimana bijinya tuh pasti gede-gede gitu ya kayak gitulah. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi di sini sudah mulai agak panas ya. Sini hawanya udah mulai panas. Dan nanti kalau misalnya kalian ini harusnya, kalau misalnya saya banyak orang yang menggunakan metode kayak gitu guys. Misalnya si apinya tuh benar-benar nyalain sampai airnya tuh keluar semua aja ya. Airnya keluar semua, kemudian baru dimatiin gitu. Ada juga yang ketika apa namanya udah mulai mencerat aja ya, curak, nah baru dimatiin gitu ya. Kalau misalnya saya guys biasanya ketika krema pertama udah keluar ya, saya hitung sekitar 30 detik. Kita nggak bawa timer di sini, jadi 30 hitungan aja kita ketuk ya 30 kali. Nah nanti langsung saya matiin gitu, jadi nggak harus nunggu sampai semuanya gitu ya. Buat saya kayak gitu, jadi kita cukup butuh pembakaran di 30 detik ekstraksi pertama gitu. Ketika naik hitung aja 30 detik. Kalau dari 30 detik kita matiin, langsung kita tuangin aja gitu. Jadi kita tuang aja dulu susunya. Dan sini kebetulan saya bawa porter ya guys. Kalau misalnya kalian punya di rumah boleh dipakai, sebenarnya ini opsional ya, bisa kalian pakai atau enggak gitu buat susunya. Sebenarnya kalau pakai ini saya mau menghasilkan si susu yang lebih creamy aja gitu sebenarnya. Kalau misalnya pun enggak ya nggak apa-apa gitu ya, sama aja gitu, beda dikit. Ya kayak gitu guys. Dan buat susunya saya pakai Greenfield ya, kayak gitu. Jadi ini fresh milk UHT full cream ya, yang warna putih aja. Soalnya kalau misalnya kita pakai warna coklat nanti jatuhnya kayak jadi mochaccino ya. Oke, di sini kalau misalnya kalian lihat udah ada asap-asap ya. Oke, di sini udah keluar krema pertama, kita hitung 30 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Nah kalau misalnya 30 saya biasanya matiin aja ketika krema pertamanya keluar. Tapi sini krema pertamanya belum keluar guys. Oke, jadi udah didiemin aja sisanya. Karena biasanya seperti itu, jadi nggak benar-benar harus sampai cerak keluar dulu semua baru kita matiin gitu ya. Cuman ya beberapa orang punya caranya masing-masing lah ya. Nanti saya liatin hasilnya semua kalau misalnya udah. Jadi ini masih keluar guys, karena di bawahnya itu kan masih panas ya. Jadi
si ininya naik terus gitu. Jadi kita tutup aja dulu biar hawa panasnya kejaga, biar aja naik terus, biar keisi terus. Jadi sambil menunggu kita langsung aja ini sendoknya kita taruh di kopi gajah dan kita akan buka guys ya. Kita akan buka si susunya dulu. Oke. Jadi di sini kita buka susunya dengan cara barbar kah? Nggak ada gunting guys di sini. Oke, kita cukup buka pinggir ininya aja ya, sedikit. Dan ini udah minimalis banget ketaknya guys. Oke. Oke, cukup seperti itu. Kalau ada gunting harusnya pakai gunting ya. Nah. Oke, kita pakai aja semua si susunya biar, karena biasanya kayak gitu aja sih. Terus kita filter dikit. Oke, jadi penuh ya. Kita lap dulu guys. Ini kita jangan lupa dicuci dengan air ya. Kalau misalnya biar nggak ini. Oke, udah bentik keluar dan kita akan langsung tuang aja. Wow, kayaknya kebanyakan ya nuangnya, cuman ya kayak gitu lah. Jadi kalian di sini bisa lihat ada sedikit layer ya. Kita minum dulu sedikit kali ya. Ini jadi kayak benar-benar creamy atasnya guys. Jadi ada sesuatu yang bisa di apa ya? Bisa di kayak bisa digigit ya, padahal enggak ya. Kayaknya enak pakai sedotan guys minumnya. Coba saya ambil sedotan dulu bentar ya. Oke guys, I'm back. Jadi kita udah bawa sedotan, kita kocek aja. Mantap. Jadi nggak usah pakai gula lagi ya. Jadi kalau buat saya nggak usah pakai gula lagi, cukup kayak susu, kemudian sama kopinya aja udah cukup banget gitu. Ini kalau misalnya pakai floater jadi kayak ada busa-busanya gitu ya. Tapi kalaupun misalnya kalian nggak ada floater, mau langsung aja si susunya aja langsung dimasukin dengan kopinya ya oke-oke aja. Dan ini masih sisa banyak ya guys ya. Ini kopi hitamnya masih sisa banyak dan kalian boleh tambahin lagi. Tapi kalau buat saya ini udah cukup ya. Jadi pahit sama krimnya tuh udah ada gitu. Jadi kopi susu beneran gitu, bukan susu kopi ya. Jadi bukan rasa susunya yang naik, tapi kopinya gitu ya tetap kerasa gitu walaupun pakai susu gitu. Ya oke, mungkin segitu aja tutorial kopi susu pakai kopi warungan. Yang bisa kalian beli di warung-warung lah ya kopinya. Susunya juga bisa kalian temukan di warung, bukan? Nah ini kopinya bisa kalian nikmatin, sangat enak dan kalian kalau misalnya pagi-pagi kayak gini, ini masih sekitar jam 7-an ya, kalian siapin wadah lagi guys ya, ada tambahan sedikit. Nah ini makanan jadul guys. Oke, kita buka aja dulu. Oke, padat ini lumayan banyak ya. 5.000 dapat banyak guys. Oke, ya. Makanannya kita taruh aja dulu. Dan di sini ada ya gula merahnya guys. Kita barbar aja gigit-gigitin. Kemudian kita tinggal tuang aja. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau, kita bisa tuangin sedikit ke kopinya ya, si gula merahnya. Tapi adalah jadi ngopi pagi-pagi ditambah dengan ini apa namanya, klepon gitu. Ngomong-ngomong mulutnya penuh banget. Ya, minum kopi pagi-pagi, kopi susu pagi-pagi, ditambah makanan
harus makan jadul ya. Dan ini nikmat banget pagi-pagi. Dan oke, segitu aja buat video kali ini. Kita ketemu lagi di racik-racik kopi berikutnya bersama Teduh Imajinasiku. See you on the next video dan bye-bye.